Selama ribuan tahun, Greenland hanyalah sebuah titik putih besar di peta dunia. Sebuah daratan yang tampak abadi, tak tersentuh, dan seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar sana. Kita sering menganggapnya sebagai ujung dunia yang sunyi. Namun, hari ini, pandangan itu harus kita ubah total. Greenland adalah sebuah buku terbuka. Bedanya, buku ini tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan lapisan-lapisan es yang menyimpan rahasia tentang siapa dan apa yang telah kita lakukan terhadap planet ini. Sayangnya, buku ini sedang terbuka di halaman yang paling kritis. Es yang mencair bukan sekadar perubahan cuaca biasa, itu adalah suara peringatan yang kini bisa kita dengar dengan sangat jelas melalui pantauan mata manusia dan teknologi modern. Bayangkan jika Anda bisa menghirup udara dari masa ribuan tahun yang lalu. Di Greenland, hal itu bukan lagi khayalan. Para ahli tidak hanya melihat es sebagai air yang membeku. Mereka melihatnya sebagai tumpukan arsip sejarah yang sangat murni. Di kedalaman 3 kilometer, mereka mengebor lapisan es. Seakan melakukan perjalanan waktu, mereka terus menembus di kedalaman es yang sangat jauh. Di sana, mereka menemukan gelembung-gelembung udara kecil yang terperangkap saat salju turun berabad-abad silam. Gelembung ini adalah kapsul waktu. Saat es itu dibuka, kita bisa mengetahui dengan pasti seperti apa kualitas udara sebelum adanya pabrik, sebelum ada kendaraan, dan sebelum kita mengubah wajah bumi. Es ini memberitahu kita bahwa apa yang kita hirup hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami planet ini selama ratusan ribu tahun terakhir. Dari sinilah kita tahu secara pasti, udara kita sekarang jauh lebih panas dan lebih kotor dibandingkan masa lalu. Greenland tidak pernah berbohong. Ia mencatat setiap helaan napas planet kita. Dahulu, Greenland adalah raksasa yang tampak tak terkalahkan. Sebuah benteng es yang begitu kokoh, hingga kita menganggapnya akan ada selamanya. Namun hari ini, raksasa itu sedang melemah. Dari kejauhan angkasa, kita bisa melihat pemandangan yang memilukan. Garis pantai putih yang dulu tebal dan megah, kini perlahan memudar, menipis, dan mundur jauh ke belakang. Kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah timbangan alam yang kehilangan keseimbangannya. Bayangkan setiap detik, gunung-gunung es yang tadinya terlihat abadi, tiba-tiba retak, dan jatuh ke pelukan samudra dengan suara yang menggelegar. Air yang telah terkunci rapat selama ribuan tahun kini terlepas, mengalir deras seperti sungai raksasa yang tak terbendung menuju lautan luas. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang tempat yang jauh. Penyusutan ini adalah sebuah perpindahan massa yang nyata. Setiap tetes es yang mencair di Greenland tidak akan hilang begitu saja. Ia sedang menambah beban bagi lautan kita. Air itu kini sedang mencari jalan menuju pesisir-pesisir jauh, mengancam pelabuhan, jalanan di pinggir pantai, bahkan mungkin hingga ke depan pintu rumah kita di masa depan. Raksasa putih ini sedang mengecil, dan setiap jengkal daratan yang hilang darinya adalah peringatan bahwa dunia kita sedang berubah bentuk tepat di depan mata kita. Di balik duka tentang es yang menghilang, ada sebuah kenyataan lain yang sedang memancing kedatangan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Selama ini, dinding es yang tebalnya ribuan meter bertindak sebagai pintu gudang raksasa yang terkunci rapat. Sekarang, karena suhu dunia yang memanas, pintu gudang itu terbuka dengan sendirinya. Lantas, siapakah pemiliknya? Di bawah tanah yang dulunya membeku, tersimpan harta karun yang selama ini hanya bisa kita impikan.
kita sedang membicarakan batuan dan mineral langka yang menjadi nyawa bagi teknologi yang kita genggam hari ini. Mulai dari komponen kecil yang membuat layar ponsel Anda begitu jernih, hingga material utama untuk membangun motor mobil listrik yang kita banggakan sebagai solusi masa depan. Inilah ironi besar yang sedang terjadi. Di saat kita merasa sedih melihat es itu mencair, di saat yang sama, tangan-tangan manusia sudah bersiap untuk menjangkau kekayaan yang ada di bawahnya. Negara-negara besar mulai melirik Greenland bukan karena pemandangan indahnya, melainkan karena potensi ekonomi yang baru saja terungkap. Kita berada di antara rasa kagum pada rahasia masa lalu yang tersimpan dalam es, dan rasa cemas melihat selimut putih itu terus menipis. Greenland saat ini bukan lagi sekadar tempat yang sunyi di ujung dunia. Ia adalah pusat dari kegaduhan ambisi manusia. Greenland adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita. Apa yang kita ambil dari Greenland hari ini akan menentukan bentuk dunia di hari esok. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun kemajuan, atau justru sedang mempercepat akhir dari sebuah cerita?